Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Marindasari, SE, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Business, Manajemen Reguler kelas C. Pada presentasi hari ini, kami kelompok 13 akan membawakan materi dengan judul menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Mikael Rajamin dengan NIM 210502102 dan Mita Juliana dengan NIM 210502117. Adapun pokok bahasan pada presentasi hari ini yang pertama, hakikat dan pengertian nilai tambah. Yang kedua, pentingnya nilai tambah. Yang ketiga, cara menciptakan nilai tambah. Yang keempat, langkah menciptakan nilai tambah. Yang kelima, cara meningkatkan nilai tambah. Serta yang terakhir adalah strategi menciptakan nilai tambah. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu Hakikat dan pengertian nilai tambah. Nilai tambah adalah stimulus perbaikan dalam sebuah bisnis dalam bentuk nilai positif yang bertambah. Semakin banyak nilai bertambah, maka semakin tinggi peluang yang kita dapatkan. Berikutnya, pentingnya nilai tambah. Yang pertama itu meningkatkan daya saing. Dengan menciptakan nilai tambah, jangan hanya berfokus terhadap aspek finansial untuk mencari keuntungan. Yang kedua, nilai tambah itu berperan penting dalam kesinambungan jalannya perusahaan. Jadilah market leader yang mengendalikan pasar dengan cara kreativitas dan berinovasi untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kemudian ada cara menciptakan nilai tambah. Yang pertama itu harus konsisten dengan produk yang dibuat. Yang kedua, pastikan produk telah melalui uji kelayakan jual. Yang ketiga, produk memiliki segmen pasar yang jelas dan terarah. Kemudian membuat perhitungan untung rugi yang terukur. selanjutnya materi langkah menciptakan nilai tambah. Ada 3. Yang pertama, memberikan sesuatu yang lebih dibanding pesaing. Perusahaan bisa membuat promo pembelian, promo beli satu gratis satu, free ongkir, dan yang lainnya. Yang kedua, itu perusahaan bisa melakukan layanan pernah jual, seperti memberikan garansi lebih dari 1 minggu terhadap konsumen untuk produk-produk pilihan tertentu. Sebelum melakukan layanan pernah jual ini, perusahaan sebaiknya mempertimbangkan kondisi perusahaan terlebih dahulu. Yang terakhir, memberikan edukasi gratis kepada konsumen. Perusahaan bisa melakukannya dengan menjelaskan komposisi atas produk yang ditawarkan. Dengan cara-cara demikian, tentu perusahaan akan mendapat nilai plus di mata konsumen. Selanjutnya itu adalah cara meningkatkan nilai tambah. Ada 3 cara. Yang pertama, kreatif. Kreatif itu menciptakan sesuatu yang belum pernah sebelumnya. Yang kedua adalah mengkombinasikan yang sudah ada. Yang terakhir adalah memodifikasi. Untuk materi yang terakhir kita masuk ke strategi menciptakan nilai tambah. Di sini kita mengambil studi kasus dari perusahaan Apple. Yang pertama itu adalah inovasi, yaitu memanfaatkan produk yang sudah populer sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, perusahaan Apple memiliki produk-produk yang sangat terkenal di seluruh dunia. Misalnya saja iPhone. Dari seri pertama sampai seri sekarang ini, perusahaan Apple terus melakukan inovasi dan membandingkan produk mereka dari seri-seri sebelumnya. Yang kedua itu adalah strategi branding, yaitu membuat nama dan logo perusahaan yang mudah diingat oleh konsumen. Seperti logo Apple, yaitu buah apel yang terkesan tergigit. Logo tersebut sangat unik. Oleh karena itu, ketika melihat logo tersebut, konsumen langsung sadar bahwasanya itu merupakan logo perusahaan Apple. Yang ketiga adalah pemanfaatan media pemasaran secara maksimal. Misalnya, perusahaan Apple membuat sebuah situs web khusus resmi untuk pencinta produk mereka agar para konsumen dapat menggali informasi tentang produk-produk Apple. Yang terakhir adalah target pemasaran yang potensial. Perusahaan Apple ini membidik target pasarnya itu merupakan kaum muda dan profesional. Karena semakin canggihnya zaman dan semakin modernnya zaman, maka perusahaan Apple semakin menggebu-gebu untuk membidik target mereka dan memperkenalkan produk-produk mereka kepada kaum muda dan profesional.
Sekian presentasi hari ini. Mohon maaf jika selama presentasi berlangsung terdapat kesalahan dalam kata maupun tulisan. Akhir kata, saya Mita Juliana, pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih.